Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kiranya kita senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Dalam setiap hati kita senantiasa memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertata di atas setiap pujian umat-umatnya. Amin. Mari kita akan awali dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kemarin, hari ini, esok dan selamanya kami percaya Tuhan Kau senantiasa ada bersama-sama kami Tuhan. Pada kesempatan ini Kau juga ada bersama kami dalam ibadah berita emas ini. Kau memimpin ibadah kami ini dari awal dari hingga akhirnya. Kau melawat kami pribadi lepas pribadi, penuh dengan Roh Kudus-Mu, penuh dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian bagimu.
Supaya lebih bersemangat kita semua bangkit berdiri.
dapat lebih mengasihimu. Bapa membentuk hatiku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak-bapak, Yesus yang cuma berdiri. Bapa, lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Pada namanya kami berserahkan. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Dari awal. Bapa, lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah
Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan berlimpahkan dalam kehidupan kami, hingga kami berkumpul berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Kau urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tata Allah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, mengalir dalam setiap pribadi, lepas pribadi anak-Mu. Kekuatan kuasa hadirat-Mu, para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan bagi kami semua oleh kuasa pilur-pilur-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang hari permasalahan itu adalah jalan pertolongan, jalan pembelaan, jalan berkat rohani dan jasmani terlimpahkan dalam setiap hidup anak-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Berbicaralah, kami siap diberkati. Berbicaralah, kami siap disembuhkan. Kami siap dibela. Kami siap ditolong setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang Bapak Silalahi. Benar ya Pak Silalahi ya. Tuhan memberkati untuk berbakti bersama kami di sini, dan keluarga diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan satu tema yang mengandung anugerah besar untuk kita, yaitu pengampunan yang mendatangkan rahmat Allah atau rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pengampunan yang mendatangkan rahmat Allah. Kalau hari-hari ini, secara khusus Indonesia, bahkan orang-orang yang memperingati hari Idul Fitri, mereka saling mengampuni. Tetapi yang saya beritakan ini, kita akan simak bersama-sama kebenaran firman. Pengampunan itu yang pertama untuk secara pribadi. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Jadi yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah, kita puji di dalam Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang adil. Amin saudara. Kita percaya Allah kita adil, maka adilan itu setiap saat terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini pengampunan secara pribadi, saudara. Jadi supaya hidup ini tenang, yang tahu kalau itu melanggar firman, melanggar kebenaran adalah individu, setiap pribadi. Minta pengampunan untuk diri sendiri. Taunya kalau diampuni, diakui. Baik dalam batin iman kita diperkatakan mohon ampun. Kalau sudah minta ampun, saudara yakin inayat, disucikan dari segala kejahatan.
Maju ya, Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin, saudara. Ini satu. Kalau sudah diakui, itu sudah dihapuskan dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kalau dosa itu tidak diakui, iblis itu mengancam kita, mendakwa setiap saat, sehingga orang yang berbuat dosa itu hidupnya tidak tenang. Kalau sudah diakui, itu dihapus karena sudah dipakukan di kayu salib. Dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita sudah dihapuskan. Amin. Jadi kalau setan mendakwa, katakan, oleh darah Yesus Kristus aku sudah dibebaskan. Nyaku iblis. Ini dengan lantang dan keyakinan sudah diakui. Ya, terus ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kalau dalam Efesus pasal yang ke-6 di sana lebih jelas. Musuh kita bukan manusia darah dan daging, tetapi pemerintah, penguasa, penghulu roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Itu sudah dilucuti dengan kematian Kristus di Bukit Golgota. Jadi kalau ada suara setan mendakwa, oleh darah Yesus Kristus segala kuasa setan iblis dihancurkan, disingkirkan. Amin. Ini langkah kita untuk menang menghadapi situasi kondisi apapun. Saya ingat, saudara, waktu saya dan anak saya ini mendoakan almarhum Bapak Suwoso, yang dipakai itu banyak banget ilmu kejahatan, itu sangat banyak. Untuk melepaskan tidak cukup sekali. Waktunya saya ngambil puasa, berdoa, dan waktunya saya datang ke sana, sampai yang ada dalam hidupnya itu berupa ketek, saudara. Saat dilepaskan itu bunyinya itu ketek, saudara. Seperti ketek itu. Saya di mulutnya itu dalam nama Yesus, saya ambil ini dalam iman, saya lemparkan. Nah, almarhum Pak Woso itu cerita, itu terlempar itu kena gurunya dulu. Jadi sebelum almarhum Pak Woso dipanggil, gurunya meninggal dulu. Itu ceritanya Pak Woso sendiri waktu itu. Jadi kuasa-kuasa gelap itu telah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau menghadapi situasi yang rumah itu kok rasanya tidak damai, saudara perkatakan kuasa dari Yesus Kristus. Setan iblis pergi dari tempat ini, dari setiap ruangan rumah itu dibersihkan, baik tempat usaha dan sebagainya. Karena kita telah ditebus, kita telah dihapuskan dari segala surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu sudah dipakukan. Kita sudah dibebaskan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mengaku. Setelah mengaku betul-betul dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan, Yesaya pasal 1 ayat 18.
Kita Markus dulu ya. Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini sudah, kalau mau datang berdoa, kalau mau datang ibadah, ingat sesuatu sesama yang pernah menyakitkan hati, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan karena Bapak surga sudah mengampuni kita. Amin. Setelah itu, kalau tetap berkokoh tidak mengampuni, ayat 26, jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi lepaskan pengampunan supaya kita ini mendapatkan pengampunan dari Bapak surga. Jadi aliran air yang hidup anugerah Tuhan itu sudah dialirkan, jangan ditutup, tetapi dialirkan untuk sesama. Amin. Dialirkan, mengampuni sesama. Setelah itu Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20. Baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, terus jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi ini kalau sudah minta ampun, dibersihkan menjadi putih seperti salju. Artinya itu putih seperti salju. Selanjutnya menjadi putih seperti bulu domba. Betul-betul putih bersih. Luar dalamnya itu dibersihkan. Amin. Setelah itu ayat 19, kalau jalan ini dijalani, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Memakan hasil baik dari segala yang kita usahakan, kita kerjakan. Kalau itu diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, kita akan diberkati segala yang kita usahakan. Haleluya. Ini kebenaran. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Dimakan pedang, kematian yang menanti hukuman kekal. Kalau tidak mau minta ampun pada Tuhan dan tidak mau mengampuni sesama. Sebab itu kita harus bisa saling mengampuni. Amin. Nah saudara, ayat 18, betul-betul firman ini iya dan amin. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sekali lagi. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin saudara. Firman ini loh ya. Setelah Tuhan itu mengampuni, hati kita jadikan putih bersih. Itu ini firman. Aku Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa, kesalahan mereka. Tidak diingat lagi. Dilupakan.
sudah tidak dibicarakan lagi oleh Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah betul-betul mengampuni sesama, kalau mau diajak membicarakan kesalahan si A yang sudah ampuni, saudara tutup diam. Yang saudara lihat adalah kebaikannya. Tidak mungkin kalau manusia itu tidak ada kebaikannya. Sebab itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dibaca dulu. Ini setelah kita ini berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, kita memiliki pikirannya Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, terus semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini setelah berdamai, melepaskan pengampunan, pikirkan ini yang suci, semua yang benar, yang sedap didengar. Ayo, ini diucapkan itu mudah, tetapi biasanya untuk dijalankan itu berat kalau tanpa kasih Kristus. Ayo dijalankan. Setelah melepaskan pengampunan, si A itu kebaikannya seperti ini. Seperti jangan sampai kebaikan saudaramu itu 10 berbuat kesalahan 1, saudara ungkit-ungkit terus yang 1 itu. Dia itu benar, dia pernah melakukan kebenaran, menolong hidupku. Ini sangat sederhana tetapi mengandung arti rahmat Tuhan yang besar untuk kita. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, saudara. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat 19 sekarang. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Oleh karena pengampunan dari Tuhan itu, kita diberikan hak untuk masuk ke ruang suci, menghadap kepada Allah. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Setelah diampuni segala dosa-dosa kita, dibukakan jalan. Jalan yang hidup untuk kita, untuk putra-putri, cucu, cicit, saudara, dibukakan dalam nama Yesus. Amin. Dibukakan jalan pertolongan, jalan pembelaan, jalan perlindungan. Ini kematian Kristus itu untuk menganugerahkan pemberian-pemberian untuk orang yang percaya. Haleluya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Jadi jalan itu bukan jalan yang mati, tetapi jalan yang hidup. Kalau usaha itu usaha selalu dan selalu berhasil, dibukakan jalan-jalannya. Amin. Terus putra putri saudara, cucu cicit saudara, selalu ada jalan baru, selalu ada pertolongan sekalipun dunia ini semakin hancur nanti saudara. Kalau dalam membuka kitab Wahyu membaca di sana, nanti kalau hukuman itu turun, orang yang menerima darah Yesus Kristus itu ada perlindungan khusus, tetap hidup dipelihara Tuhan. Tidak usah khawatir menghadapi hari-hari esok. Jalan yang baru selalu turun dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, putra putri saudara.
dalam menempuh pendidikan dan sebagainya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dua-dua. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi menghadap pada Allah itu dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas, yakin. Saudara, saya kesaksian lagi. Saya itu dirawat di rumah sakit itu 4 hari. Jadi tanggal 2 April kemarin dibawa ke rumah sakit. Selama hidup itu dirawat di sana, dinyatakan kena DB dan tipes. Kalau keluarga tanya, "Papi rasanya gimana?" Saya rasanya tidak apa-apa. Tapi saat dicek di dokter itu kena DB dan tipes itu. Dirawat benar-benar, obat-obatnya yang dimasukkan itu sangat serius sakitnya. Tanggal 5 sudah pulang. 5 siang sudah pulang. Tanggal 6 sudah, tanggal 6 jam 9 malam itu masih panas. Panas itu jadi jalan sampai di muka. Jadi muka di sini, bawah mata ini itu sekitar jam 10 saya berserah. Nah, pikiran dan perasaan begini. Nanti kalau kena mata bagaimana? Karena yang kena jalannya panas itu, ini kulit-kulit melupas sudah. Melupas. Kalau kena mata bagaimana? Saya berdoa, berserah ya. Dengan pasrah, tulus, saya bisa tidur. Di tengah-tengah tidur itu, kelihatannya di sana ada 4 orang itu datang. Kepala saya itu di pangku itu. Terus saya itu kasih bedak di muka saya, di bedak. Warnanya putih bedak itu. Rasanya pas dikasih bedak itu tangannya itu rasanya enak, seperti licin itu. Setelah itu saya bangun sekitar jam 1:30 itu. Ini panas hilang, merah-merah sini hilang. Rasa panas dari saat itu sampai sekarang hilang, normal. Kalau orang beriman seperti saya, itu malaikat yang datang melawat saya. Tapi kalau saya cerita sama teman, didatangi 4 orang dalam mimpi, karena saya tidur, itu bisa kelihatan. Kerjanya langsung saya di pangku, kepala ini di pangku di kakinya dia. Setelah bangun, betul-betul ini yang lainnya terkelupas, ini enggak, ini muka ini sehat. Jadi dengan tulus hati itu menyerah, saudara. Saya menyerah. Kalau kena mata, kalau matanya melupas gimana ini? Dah, saya berserah. Jadi tulus ikhlas itu menyerah. Mau jadikan apa? Saya pasrah. Itu artinya tulus ikhlas menyerah sepenuh. Ini waras, saudara, waras. Yang ini melupas, ini jadi tidak berbahaya, ini ganti kulit, jadi merungsungi kalau bahasa Jawa. Merungsungi, jadi awet muda, nanti terus kekuatan bertambah. Itu yang saya imani begitu. Jadi tulus ikhlas. Nah, kalau kita datang pada Tuhan dengan tulus ikhlas, Dia yang Maha tahu hidup kita. Amin. Setelah mendapatkan pengampunan, kita diberikan suatu keberanian menghadapi hidup ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam darah itu ada nyawa, roh, jiwanya Kristus, rohnya Kristus untuk kita. Roh Kudus ada di situ. Seiring saudara memperkatakan kuasa dari Yesus Kristus, Roh Kudus menghidupkan perkataan saudara.
Kalau saudara perkatakan oleh darah Yesus Kristus, iblis dihancurkan, iblis hancur kuasanya. Tempat saudara jualan dibersihkan, tempat saudara usaha dibersihkan, diberkati Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati, hidup saudara suami istri disatukan, penuh damai sejahtera dari Tuhan. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, sekarang anugerah yang sungguh tiada taranya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Ini anugerah yang tidak ada ukurannya. Yohanes pasal 14 1 sampai 6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Terus, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Jadi saudara, anugerah bagi orang yang diampuni dosanya itu disediakan tempat di surga. Amin. Satu-satunya jalan menuju surga itu Yesus Kristus mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Alangkah baik dan indahnya kalau kita ini saling mengampuni. Amin. Mengenai hidup di akhirat, orang yang suka berdamai saling mengampuni itu disediakan tempat di surga. Amin. Jadi tetap pegang teguh, yakin pitados kali Gusti Yesus juru wilujeng, juru selamat. Amin. Manahipun ingkang jejeg cekelan waton yang jaringan itu. Amin, Mbak. Nah, jadi cekelan waton supados saged mlebet swarga. Watone sinten? Gusti Yesus dicepeng. Sumarah kali Gusti. Sebab itu kita akan nyanyikan pujian mengampuni, mengampuni. Haleluya. Kita akan renungkan firman ini supaya jadi berkat untuk kita semuanya, dan kita persiapkan diri juga untuk menerima perjamuan suci. Mengampuni
Saudaraku, Bapak Ibu, saudari, kekasih, jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Akui segala dosa-dosa setiap saat di hadapan Bapa Surgawi. Yang kedua, untuk saling mengampuni. Tuhan akan menjadikan hidup kita bersih dari segala kuasa dosa. Semuanya telah dipakukan di bukit Golgota. Kalau iblis mendakwa, mengancam kita, berkatakan oleh kuasa darah Yesus Kristus, aku telah dibebaskan. Kuasa iblis nyakau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatakan dengan kuasa dari Yesus Kristus, dengan penuh keberanian, kebenaran firman ini kita terima. Bahkan kalau manusia menuduh saudara, saudara katakan, saya memang banyak kesalahan, saya mohon ampun. Dengan jalan kerendahan hati, lawan itu dibuat tunduk di depan saudara. Kuasa darah Yesus Kristus menganugerahkan tempat di surga. Tuhan Yesus Kristus menantikan kita ke sana. Jangan khawatir untuk hari esok. Jalani jalan yang baru yang Tuhan bukakan. Tanamkan didikan kepada putra putri saudara,
cucuk cicit saudara yakin nih pembelaan itu dinyatakan untuk kita. Gusti Sira ampuni sesama dengan tulus hati dengan kasih Kristus. Pengampunan itu saudara sudah terima dari Bapa surga. Saudara tinggal menyalurkan untuk sesamamu. Pembelaan dinyatakan dalam kehidupan saudara, dalam keluarga, dalam putra putri, cucu cicit saudara, dalam usaha. Jalan yang baru Tuhan sudah bukakan. Jalan yang baru, jalan yang hidup untuk kita. Terima kasih terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Buat firman-Mu, ajar, didik, latih kami untuk selalu menyadari kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang adil dan Engkau akan menyucikan kami, melepaskan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, hingga kekuatan untuk kami mengampuni sesama kami dapatkan, sehingga aliran kuasa Allah yang hidup mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kuasa darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota. Saat ini kami peringati lewat perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Kau kuduskan perjamuan suci ini lewat kuasa darah dan kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa darah-Mu menghapus segala dosa-dosa kami. Kuasa kebangkitan-Mu membenarkan hidup kami, membebaskan kami dari segala dakwaan dan ancaman iblis dan konspirasinya. Setiap pribadi dianugerahi kemenangan bersama Kristus. Terima kasih Bapa, seiringkan makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami menerima kuasa kebangkitan. Kami menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Urapi imam yang akan melayani dipenuhi dengan kekuatan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa atas pengorbanan di Bukit Golgota, menanggung kesesakan hidup kami, penderitaan kami, semua tanggung di Bukit Golgota oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit bersembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Saudara, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih, rahmat dan anugerah, kuasa kematian dan kebangkitan, menghapus, menganugerahkan hidup kekal bagi kami. Kita akan dengarkan firman. Sesudah itu Ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Kami sangat mencintai dan kami sangat mengasihi Engkau. Kami hidup hari ini hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan. Kami tahu bahwa kami butuh Engkau setiap hari, hari demi hari, langkah demi langkah, jam demi jam, detik demi detik ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami perlu Engkau. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, 1 minggu ke depan ini kiranya Engkau yang memberkati dan menguduskan. Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang memberkati setiap hal yang kami kerjakan dan kami lakukan. Aku berdoa supaya apapun yang kami sentuh itu menjadi berhasil. Amin. Supaya apapun yang kami kerjakan itu menjadi diberkati ya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus belajar untuk mengampuni. Kami harus belajar datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan ikhlas ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, biar firman ini tertanam dalam hati kami, merubah hidup kami, membuat kami mengerti dan tahu bahwa Tuhan, tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat yang ada di sini Kau berkati. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan begitu luar biasa. Biar firman ini tertanam dalam hati kami, merubah hidup kami dan membuat kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah yang luar biasa ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surga. Kami serahkan seluruh bangsa negara Indonesia, seluruh pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Mahfud MD, dan seluruh jajaran pemerintah Tuhan berkati, TNI, Polri, dan tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan menyertai dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai mereka yang tugas di perbatasan-perbatasan. Tuhan sertai dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Sebab itu setiap hamba-hamba dari berbagai organisasi gereja, Tuhan melawat mereka, Tuhan lengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi untuk menyongsong kegerakan akhir zaman, kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Engkau sebagai kepala akan segera datang kalau tubuhmu terbentuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Indonesia, diberkati untuk seluruh bangsa-bangsa di berbagai benua di jagat raya ini. Kami nantikan lawatan pada akhir zaman ini. Kami nantikan curahan Roh Kudus double porsi. Sebab itu setiap pribadi kami, anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu pagi hari ini, kami mendapatkan firman-Mu. Jalan yang hidup adalah pribadi Kau. Selalu menyertai anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, dari anak-anak yang di dalam kandungan ibunya. Tuhan sertai lindungi dengan kuasa-Mu maha dahsyat. Berkati setiap pribadi lepas pribadi
yang memulai usaha pekerjaan, Tuhan membuatnya berhasil dalam segala usaha mereka, supaya mereka semakin diberkati Tuhan. Karena jalan adalah jalan yang hidup, jalan yang selalu membuka dan membuka. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aturkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, di hadapan-Mu serahkan Bapa. Dan seperti janji-Mu, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk belalang pelahat, segala kuasa setan, iblis dan konspirasinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan menyertai setiap anak-Mu. Segala yang diusahakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan datangkan pelanggan-pelanggan, Tuhan bukakan relasi-relasi baru dalam usaha mereka, baik hamba-hamba dalam pelayanan. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Anak-anak-Mu yang tidak berkumpul saat ini, Tuhan sertai dengan kuasa Tuhan. Anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah melita yang hidup, diberkati, dilamat oleh Tuhan, seperti Engkau melamat kami semuanya. Kalau mereka mengadakan perjamuan suci, diberkati perjamuan suci itu, dilipat dengan kuasa Tuhan. Seperti iman mereka terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau turun untuk menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Sebentar lagi anak-anak akan tinggalkan tempat ibadah, pulang ke tempat masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Anak-anakmu yang mudik kembali ke tempat anak-anak masing-masing. Tuhan melindungi, jauhkan banyak malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan. Tutup bungkus dengan kekuatan hadirat Tuhan. Malaikat-Mu senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dariku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan